Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qibla wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana ala dzalika nahya wa ala dzalika namut wa ala dzalika nub'at insyaallah minal aminin. Alhamdulillah, hadratul mukarramun, para alim ulama, para bini sepuh, para kiai, para mujahid, para pemerintahan, khusus DKM Masjid An-Nur beserta jamaahnya yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini kelihatannya memang seperti main-main saja. Dan memang Allah ciptakan dunia ini lahun wa la'ib, tempat main-main dan tempat sedang gurau. Akan tetapi ternyata manusia ini Allah ciptakan bukan tempat untuk main-main. Allah ciptakan kita ke dunia dalam rangka isti'dadan li hayatil akhirah, untuk mempersiapkan kehidupan kita, kehidupan yang pasti kita semua akan kembali, yaitu kehidupan di akhirat. Gak lama kita hidup di dunia. Umur yang Allah berikan kepada kita sangat-sangat singkat, sangat-sangat terbatas. Dari jatah yang singkat itu pun kadang-kala sudah kita gunakan banyak untuk kelalaian. Sudah banyak kita gunakan untuk hal-hal yang gak bermanfaat. Sudah banyak kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Maka kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita hari ini, bagaimana kita azamkan, kita niatkan untuk menggunakan sisa umur yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam majlis-majlis ilmu seperti ini, maka yang pertama kali yang perlu kita luruskan adalah niat kita. Kita duduk dalam majlis seperti ini majlis yang mulia. Bukan kita yang ingin duduk, tapi Allah yang ingin kita duduk di tempat ini. Duduk di tempat yang mulia, dalam majlis yang mulia, yang memuliakan adalah yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini, insyaallah kita akan sedikit membahas tentang fadilah ilmu dan ulama. Bagaimana dalam kitab Tanbihul Qaul karangan Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, bab awal beliau menjelaskan tentang keuntungan, keutamaan tentang ilmu dan para ulama, orang-orang yang memiliki
memiliki ilmu. Kalau dalam bahasa Arab, ulama ini jamak, banyak. Mufradnya alim. Orang alim berarti satu orang ahli ilmu. Kalau ulama berarti banyak orang ahli ilmu. Tapi kalau dalam bahasa kita, umumnya kita ada ulama datang ya ulama, padahal satu orang yang datang. Maka kalau orang Arab melihat, jadi ketahui kita sama orang Arab. Satu orang ulama yang datang dibilangnya ulama, padahal alim, orang yang berilmu. Maka dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia ini konteksnya berbeda. Lalu bagaimana supaya banyak dalam bahasa Indonesia? Biasanya kita tambah dengan para ulama, ya, ulama, para ulama, ya, ulama banyak. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ulama itu ya ulama satu, ya. Padahal dalam konteks bahasa Arabnya ulama ini artinya orang-orang ahli ilmu, ya. Ulama itu artinya banyak orang alimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab fadilatul ilmi wal ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud ini namanya Abdullah Ibnu Mas'ud. Mungkin kita sering dengar Ibnu Mas'ud, ya. Nama lengkap beliau adalah Abdullah Ibnu Mas'ud. Siapa beliau? Wa kana sahiba sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah Ibnu Mas'ud ini adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Sahabat yang memiliki rahasia dengan Rasulullah. Sampai dikatakan, ulama juga mengatakan sebagian sahabat yang menyimpan rahasianya Rasulullah. Tapi yang sering kita dengar, yang masyhur, sahabat yang menyimpan rahasia adalah Hudzaifah. Jadi sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah adalah sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud. Beliau adalah wa wisadihi wa nahrihi wa tuhurihi fi safar. Orang yang selalu menemani Nabi ketika Nabi tidur, Abdullah Ibnu Mas'ud yang menyiapkan bantalnya. Ketika Nabi akan pergi perjalanan, yang menyiapkan sendalnya Abdullah Ibnu Mas'ud. Ketika Nabi akan berwudu atau akan mandi, yang menyiapkan untuk bersucinya adalah Abdullah Ibnu Mas'ud. Nah, ini kelebihan beliau. Tetapi secara fisik, secara zahir, beliau banyak kekurangannya. Apa itu? Wa kana khafifal lahmi. Abdullah Ibnu Mas'ud ini orangnya khafifal lahmi. Khafif itu ringan dagingnya. Berarti kurus, ya. Khafifal lahmi, orangnya kurus. Bukan hanya kurus, qasiron jidan, pendek banget. Ya, sampai sebagian ulama mengatakan satu dirok. Cuma segini nih orang cuma segini lah. Ya. Lucu ya, orang cuma segini. Udah kurus, kecil banget lagi. Cuma satu dirok. Syadidal udumah, kulitnya itu enggak putih tapi coklat seperti warna tanah. Akan tetapi wa kana min ajwadin nasi sauban. Beliau adalah orang yang punya percaya diri paling tinggi. Kenapa? Walaupun penampilannya seperti itu, akan tetapi beliau adalah paling bagus-bagusnya manusia dalam hal kerapihan pakaian. Jadi pakaiannya itu cakep-cakep, bagus-bagus. Walaupun fisiknya seperti itu, tapi tetap menjaga daripada kerapihan. Ya. Wa adyabun nasirihan, dan paling wangi-wanginya manusia minyak wanginya. Nah, jadi kemana-mana selalu pakai minyak wangi. Wa kana daqiqat safain. Abdullah Ibnu Mas'ud ini punya betis kecil, ya. Jadi betisnya itu kecil banget, ya. Kecil banget. Memang orangnya juga kecil, ya. Kurus, kecil, ya. Maka betisnya itu juga pasti kecil. Maka suatu ketika atau yajtani siwakan minal arok. Ketika itu Abdullah Ibnu Mas'ud ini ngambil kayu siwak dari kayu arok, ya. Ngambil siwak dari kayu arok. Baja'alat ar-rih taqba'uhu. Kemudian tiba-tiba datang angin yang akhirnya menyingkap daripada kainnya Abdullah Ibnu Mas'ud. Sehingga terlihat oleh sahabat yang lain, ya. Ketika ngambil siwak, ada angin menyingkap daripada kain yang menutupi betisnya Abdullah Ibnu Mas'ud. Sahabat yang lain melihat semua, ya. Kemudian apa yang terjadi? Pada hikal gaum minhu. Maka semua sahabat tertawa. Semua sahabat tertawa karena melihat kecilnya betisnya Abdullah Ibnu Mas'ud.
Maka tiba-tiba datang Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima tadhakun. Kata Nabi, apa yang kalian tertawakan? Ya. Kenapa kalian tertawa? Kurang lebih seperti itu. Faqalu, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, min daqati saqain. Kami tertawa karena kami melihat betisnya Abdullah ibnu Mas'ud. Faqala, maka Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi lahu ma fil mijani asqalu min Uhudin. Kata Nabi, demi Allah yang jiwa ragaku berada dalam genggamannya, di akhirat nanti kedua betisnya Abdullah ibnu Mas'ud di dalam mizan timbangan lebih berat daripada gunung Uhud. Lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi kedua betisnya Abdullah ibnu Mas'ud di mizan nanti di timbangan ini lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, dari sini kita diberikan pelajaran oleh Rasulullah, jangan pernah menilai manusia orang lain dari segi penampilan dan fisiknya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk jasad kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Maka tetapi Allah melihat daripada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Kita dilatih untuk senantiasa baik sangka sama orang lain. Jangan sampai mentang-mentang kita sudah istiqomah ke masjid kerasa paling baik. Pokoknya udah surga, pasti surga, ya. Memang surga milik Bapak kita, ya. Jadi nggak bisa, ya. Walaupun kita istiqomah dalam kebaikan, kita tidak bisa menentukan diri kita masuk ke dalam surga. Banyak contohnya, ya. Orang-orang yang kelihatannya istiqomah dalam agama, tapi naudzubillah, tetapi di akhir hayatnya Allah balikan hatinya sehingga jauh dari agama. Dan jangan kita melihat orang lain yang enggak ke masjid atau yang belum ke masjid, ya, yang kelihatannya enggak mau duduk dalam majelis lain, wah neraka dia mah, ya. Enggak boleh juga seperti itu, ya. Jadi neraka surga ini adalah hak mutlak punya Allah. Maka dari pelajaran ini kita dibimbing, dididik oleh Rasulullah untuk senantiasa berbaik sangka kepada orang lain. Jangan melihat penampilan orang lain, karena kemuliaan seseorang di hadapan Allah adalah dilihat daripada hatinya dan amalannya. Wa katsirul wuluji alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah ibnu Mas'ud ini adalah orang yang paling banyak bertemu dengan Rasulullah. Wa yamshi ma'ahu wa amamahu bil asaq. Kalau berjalan bersama Rasulullah, Abdullah ibnu Mas'ud ini jalannya paling depan, bawa tongkat, ya. Orangnya kecil, bawa tongkat, yang gedean tongkatnya, ya. Kalau berjalan bersama Rasulullah, jalannya di depan. Wa yaskuruhu ijakta salah. Dan ketika Nabi SAW ada qadril hajat, buang hajat, ya, dalam safar Nabi ada hajat, ada keperluan, maka Abdullah ibnu Mas'ud inilah yang menyiapkan daripada satir, ya, tempat penutup menghalangi Rasulullah SAW untuk hajat tersebut. Wa yuwaqizuhu idan nama. Dan orang yang paling berani membangunkan Rasulullah ketika Rasulullah SAW sedang tidur, termasuk orang yang membangunkan Rasulullah ketika tidur. Wa yalbisu tahlihi wa yalbisu na'lihi. Dan orang yang memakaikan daripada sendalnya Rasulullah SAW. Ini saking dekatnya dengan Rasulullah, saking seringnya bergaul dengan Rasulullah. Siapa itu? Abdullah ibnu Mas'ud, ya, sahabat yang memiliki postur tubuh yang gak luar biasa, akan tetapi tingkatannya mulia di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Abdullah ibnu Mas'ud? Ya benar Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassa qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfa raqabah. Kata Nabi, wahai Ibnu Mas'ud, kamu duduk sesaat saja, ya. Maksudnya dari satu waktu, satu malam atau siang ataupun malam, baik siang ataupun malam. Kamu duduk satu waktu saja, baik siang hari ataupun malam hari, di dalam majelis ilmu, majelis ta'lim, la tamassu qalaman, enggak megang pulpen, ya. Wala taktubu harfan, dan gak nulis apapun. Jadi kamu duduk di dalam majelis ta'lim sesaat saja,
enggak megang pulpen, enggak nulis satu huruf pun, khairul laka min idki alfi raqabah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu memerdekakan 1000 orang budak hamba sahaya. Allah. Duduk doang, bari nyender, bari minum air mineral, ya. Enggak nulis, enggak megang pulpen, ya. Tapi pahalanya luar biasa, seperti orang yang memerdekakan 1000 orang budak. Ya, Masya Allah. Maka kemuliaan seperti ini jangan disia-siakan, ya. Secapek apapun, sesibuk apapun, usahakan kita istiqomah duduk dalam majlis ilmu selagi masih bisa. Wa nadruka ila wajhil alim, dan melihatnya kamu kepada wajahnya orang alim dengan pandangan mahabbah, kecintaan, khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Kamu melihat wajah orang alim dengan pandangan mahabbah, kecintaan, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu mensedekahkan 1000 ekor kuda untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa salamuka 'alal alim khairul laka min ibadati alfi sanah, dan salamnya kamu, ini ada dua penafsiran, ada yang mengucapkan salam, ada yang memang bersalaman, ya. Dan salamnya kamu 'alal alim atas orang alim, khairul laka min ibadati alfasanatin, lebih baik bagi kamu daripada ibadah 1000 tahun. Umur kita nggak sampai 1000 tahun, ya. Dengan kita banyak kumpul dengan orang alim, bersalaman dengan mereka, kita mendapatkan pahala ibadah 1000 tahun. Ada nggak kira-kira umur kita yang sampai 1000 tahun? Woro-woro, ya. Paling banter 63 tahun. Tapi dengan fadilah seperti ini, ya, dengan kita banyak duduk dengan orang alim, ya, mengkaji atau ikut gabung dalam majlis mereka, kita mendapatkan fadilah ibadah selama 1000 tahun. Rugi nggak bakal ditinggalin? Rugi, ya. Rugi sangat, ya. Memang nggak kecil fadilahnya begitu luar biasa. Maka insya Allah majlis-majlis seperti ini kita istiqomahkan, insya Allah, ya. Istiqomahkan, ya. Secapek apapun, sesibuk apapun, kita usahakan bagaimana istiqomah duduk dalam majlis ilmu atau majlis ta'lim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi SAW mengatakan, maning taqala ay tahawwala masyian aw raqiban min mahalihi ila mahali akhar liyata'allama ilman min al-ulumi syari'ah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi as-saghair qabla ayyatuwa. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berpindah, maksudnya dari rumah, baik berpindahnya itu dengan masyian, jalan kaki, aw raqiban atau naik kendaraan. Kalau dulu kuda ontaknya, sekarang sepeda ontel bisa, ya, sepeda motor bisa ke masjid, ya, atau mungkin yang keren dikit bawa mobil ke masjidnya, ya. Padahal rumahnya sebelah gang doang, bawa mobil ke masjidnya. Barang siapa yang berpindah dari rumahnya, baik berjalan kaki, naik kendaraan, ke tempat yang lain untuk menuntut ilmu agama tentunya, ya, ghufira lahu, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Maksudnya dosa-dosa sogoir, dosa-dosa kecil. Karena kalau dosa besar ini tentu harus disertai dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang berpindah tempat, berjalan kaki atau naik kendaraan untuk menuntut satu ilmu agama, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala qabla ayyahtua, sebelum dia melangkahkan kaki dia, ya. Belum melangkahkan kaki, ya, apalagi sudah melangkahkan kakinya. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, maka setiap satu langkahnya diberikan pahala 100 kebaikan, ya. Yang kanan 100, kiri 100, ya. Makanya kalau datang dalam majelis ilmu, muter jalannya, Pak. Rumahnya di sini, di sana jalannya. Sampai masjid udah kelar, ya. Mudah-mudahan kakinya, ya. Semakin panjang, semakin banyak langkah kita, semakin banyak pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, ya. Jadi Allah ini enggak akan menyia-nyiakan pengorbanan kita untuk agama. Sekecil apapun yang kita berikan untuk Allah, yang kita berikan untuk agama, akan ada kemuliaan, akan ada balasan yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Man nazara ila wajhil alim, barang siapa yang melihat kepada wajahnya orang alim, nazaratan dengan satu pandangan, fafariha, kemudian dia bergembira, senang dengan melihatnya tersebut, khalaqallahu ta'ala min tilkan nazara malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang